Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja ya ke bahannya. Ini aku masukkan sebanyak 450 gram tepung terigu, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan susu bubuk. Kemudian ini aku masukin ragi sebanyak 5 gram. Kemudian ini aku mau mixer sampai adonannya kering ini tercampur selama kurang lebih 1 menit. Untuk memixer bisa menggunakan mixer apa aja ya teman-teman yang kalian punya, bisa pakai mixer tangan atau pakai mixer yang lainnya ya teman-teman. Lanjut aku masukkan air susu UHT dingin sebanyak kurang lebih 230 ml. Ini aku masukin airnya bertahap ya teman-teman. Untuk susu UHT bisa diganti menggunakan air dingin biasa ya teman-teman. Air dingin di sini yang dimaksud air es ya teman-teman, atau air kulkas. Dan lanjut ini aku mixer sampai setengah kalis, dan ini aku bersihkan untuk bagian pinggir-pinggirnya ya teman-teman. Setelah adonannya setengah kalis, ini mixernya aku matikan, lalu aku masukkan margarin sebanyak 2 sendok makan ya teman-teman. Margarin bisa diganti dengan minyak goreng ya teman-teman. Dan lanjut ini aku masukin 1 sendok teh SP ya teman-teman. Jadi di resep ini aku tidak menggunakan telur tapi menggunakan SP untuk pelembutnya ya teman-teman. Kemudian ini aku mixer kembali sampai adonannya kalis elastis, kurang lebih selama 15 menit atau tergantung mixer masing-masing ya teman-teman. Oh ya, untuk mixer yang aku pakai ini tuh mixer rakitan yang dibuat pasu aku ya teman-teman. Udah ada video reviewnya, silahkan dilihat aja ya teman-teman. Dan lanjut ini aku mau tes kekalisan di adonannya ya teman-teman. Dan ini aku rentangkan, ini sudah tidak terputus ya teman-teman, berarti ini tandanya sudah kalis. Jangan lupa untuk mengetesnya, tangannya kita kasih minyak goreng terlebih dahulu ya teman-teman. Dan ini adonannya udah aku angkat dan aku rounding. Langsung aja ini aku mau potong-potong atau aku mau timbang. Di sini aku timbang masing-masing sebanyak beratnya 260 gram ya teman-teman. Jadi untuk resep ini menghasilkan 3 loyang pizza yang ukuran 26 cm ya teman-teman. Oh ya, buat yang baru bergabung dan baru menemukan channel aku, jangan lupa di subscribe, di like dan komen ya teman-teman. Dan jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan agar setiap aku upload video terbaru kalian gak ketinggalan ya teman-teman. Terima kasih. Dan lanjut ini adonannya aku rounding seperti ini atau aku bulatkan ya teman-teman. Kemudian aku taruh di wadah loyang. Loyangnya sebelumnya aku olesin minyak dulu biar nanti tidak lengket ya teman-teman. Dan ini udah semua aku rounding atau aku bulatkan. Ini aku mau diamkan, aku tutup pakai serbet. Ini mau aku diamkan selama 30 menit ya teman-teman, sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Sambil nunggu adonan pizzanya mengembang, ini aku udah siapin 6 batang sosis ukuran sedang. Kemudian ini aku potong-potong tipis seperti ini ya teman-teman. Oh ya, untuk merek sosis dan topping lainnya udah aku review ya di video aku sebelumnya. Jadi silakan ditonton, di situ sudah lengkap aku jelasin untuk review perabot dan merek-merek topping pizza apa aja yang aku pakai ya teman-teman. Nanti aku cantumin aja linknya di box deskripsi ya teman-teman, biar kalian lebih mudah mencarinya. Dan ini sosisnya udah semua aku potong-potong atau aku iris-iris. Ini aku mau pindahkan ke dalam wadah. Kemudian ini lanjut nanti aku mau tumis sedikit atau aku mau goreng sedikit menggunakan margarin ya teman-teman. Mau mentah kayak gini langsung di topping juga bisa ya teman-teman. Dan di sini udah aku siapin sebanyak 6 sendok makan proteina atau nabati kacang kedelai yang biasa dipakai untuk campuran topping mie ayam. Ini aku rendam menggunakan air mendidih ya teman-teman, agar proteinanya itu empuk atau mengembang ya teman-teman. Dan ini kembali ke adonan pizza yang setelah aku diamkan selama 30 menit, ini sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian lanjut ini aku siapkan alas kerja, kemudian aku taburi tepung terigu tipis-tipis. Kemudian aku taruh adonan di alas kerja.
Dan ini aku kasih atasnya tepung terigu tipis-tipis biar nanti pas aku pipihkan tidak menempel di telapak tangan ya teman-teman. Dan pastikan tangan kita sudah bersih ya teman-teman saat memipihkan seperti ini. Kemudian ini aku ambil loyang ukuran 26 cm, kemudian aku olesi tipis-tipis menggunakan margarin. Kemudian lanjut ini adonan yang sudah aku pipihkan aku pindahkan ke dalam loyang. Kemudian lanjut ini aku mau pipih-pipihkan ke pinggir-pinggirnya sampai merata seukuran loyang ini ya teman-teman. Dan seperti ini memipihkannya dengan cara ditekan-tekan menggunakan telapak tangan bagian belakang ya teman-teman. Kemudian ini aku rapikan pinggir-pinggirnya. Kemudian ini aku mau bentuk pinggirannya menggunakan jari seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini aku mau bikin pizza yang tengahnya pakai keju mozzarella ya teman-teman. Dan lanjut ini aku mau tusuk-tusuk tengahnya agar nanti pas di oven tidak menggelembung ya teman-teman. Dan ini udah selesai semua aku tipiskan dan udah aku tusuk-tusuk semua pakai garpu. Ini aku langsung mau topping aja ya teman-teman. Dan ini proteina yang sudah mengembang yang tadi udah direndam air panas, ini mau aku saring airnya ya teman-teman. Dan ini untuk toppingnya udah aku siapin saus tomat, sosis yang udah aku tumis, kemudian ada mayones oregano, proteina, bawang bombay, keju cheddar dan keju mozzarella ya teman-teman. Ini lanjut aku mau topping aja. Ini aku masukin sebanyak kurang lebih 2 sendok makan sayur ukuran kecil ya teman-teman. Untuk seukuran sendok makan itu ini sebanyak kurang lebih 4-6 sendok makan untuk sausnya ya teman-teman. Oh ya, sampai di menit ini aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu hadir, selalu setia nontonin video aku, selalu komen positif dan membagikan video aku di tab komunitas kalian. Aku ucapin terima kasih banyak, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat-lipat. Amin ya robbal alamin. Lanjut, setelah adonan pizzanya dikasih saus, ini kita masukin toppingnya, ada sosis dan proteina yang sudah tadi direndam dengan air panas dan sudah disaring airnya ya teman-teman. Dan lanjut ini aku mau kasih sedikit bawang bombay ya teman-teman. Untuk bawang bombay bisa di skip kalau customer kita nggak suka ya teman-teman dengan bawang bombay. Dan ini lanjut ini aku barutin keju cheddar. Untuk keju cheddar secukupnya aja ya teman-teman. Dan lanjut ini aku barutin keju mozzarella. Untuk keju mozzarella aku pakai 30 gram untuk satu loyangnya ya teman-teman. Untuk penambahan mozzarellanya tergantung harga jual pizza teman-teman ya. Kalau di sini aku jualnya ekonomis, jadi aku cukup menambahkan 30 gram untuk keju mozzarellanya. Dan lanjut ini aku kasih topping saus mayones ya teman-teman. Lanjut aku kasih taburan oregano. Dan untuk topping bebas ya teman-teman, sesuai kemauan teman-teman dan harga jual teman-teman. Dan ini udah selesai semua di topping pizzanya. Ini aku mau diamkan selama kurang lebih 20 menit. Dan ini setelah didiamkan selama 20 menit langsung mau aku open. Di sini aku mengopennya menggunakan oven gas ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan oven listrik atau oven tangkring. Di sini aku mengopennya menggunakan suhu 180 sampai 200 derajat selama 15 menit ya teman-teman. Jadi untuk waktu pengopenan itu tergantung oven masing-masing ya teman-teman, karena setiap oven itu karakternya berbeda-beda. Yang intinya itu sampai matang aja ya teman-teman untuk pizzanya, jadi nggak harus sama waktu dan suhunya ya teman-teman. Dan ini pizzanya udah matang, udah diolesin margarin pinggirnya, kemudian udah dipotong menjadi 8 slice. Ini aku pindahkan ke dalam box. Di sini aku pakai box ukuran 26 kali 26 kali 4,5 cm ya teman-teman. Dan di sini pizzanya aku kasih 2 saset saus sambal ya teman-teman. Dan ini udah aku kemas semua ke dalam box.
Dan ini tampilan keju mozzarellanya memang nggak begitu banyak ya teman-teman, karena di sini aku jualnya harganya ekonomis. Satu boxnya itu harganya cuma 35.000 ya teman-teman, ukuran jumbo atau ukuran loyang 26 cm. Dan ini aku mau tutup pizzanya, mau aku kemas karena customernya sudah siap OTW ke rumahku ya teman-teman. Oh ya, sampai di sini aja aku akhiri videonya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan di videonya. Semoga video yang aku share kali ini bermanfaat dan menginspirasi, dan kalian nggak bosan ya buat nontonin video aku yang seputar pizza dan roti. Siapa tahu dengan sering nontonin video aku, kalian jadi pinter bikin pizza, bisa buat untuk cemilan di rumah, dan bisa buat ide jualan juga ya teman-teman. Sekali lagi aku mohon maaf jika masih banyak kekurangan di videonya. Aku mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan yang sudah subscribe aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Jangan bosan-bosan untuk support channel aku agar aku lebih semangat buat bikin video-video selanjutnya. Terima kasih.